Saya ingat dengan teori dominonya Pak Ali Murtopo. Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian barat, Jawa bagian utara. Ini adalah lorong jalannya domino dari utara. Bahwa teori domino Cina adalah mereka akan mulai membangun kekuatan ekonomi di negara kita. Kedua, memasukkan senjata secara ilegal. Ketiga, memasukkan orang. Sehingga logistik, amunisi mereka sudah siap. Orang datang di sana mau kirim 100 juta gampang aja. Kirim sejuta mati dia isi orang terus. Yang penting senjatanya udah ada, logistiknya semua ada di sini. Dan sekarang kenyataannya, kalau kita dari Medan sampai ke Lampung, di pesisir timur, itu semua adalah bangunan-bangunan, perumahan, tempat tinggal, maaf, non-pri, mayoritas. Jawa bagian utara, mulai dari Merak, kita jalan, BSD, kita jalan lagi kemana-mana. Semua mereka sekarang diberikan izin untuk bikin pulau. Jualan apartemen tidak pernah kosong, selalu habis. Siapa yang isi? Dulu saya tanya kepada teman-teman yang itu. Siapa yang beli kok bisa laku bener? Oh dari Bangka, dari Medan. Saya tanya penjabat-penjabat di Medan Bangka, tidak berkurang penduduknya. Ini dari mana orangnya? Pernah kita sensus tidak orang-orang ini? Jadi saya curiga bahwa di pemerintah kita pernah kemasukan mereka-mereka ini yang menyiapkan satu gerakan mengembalikan komunisme, karena kita ingat tahun 65 itu bukan komunis Rusia. Kita putus hubungan dengan RRC karena mulai dari situ hubungan Bapak Subandrio pada waktu itu. Jadi ada aparat-aparat kita yang pengambil kebijaksanaan di pemerintah, bahkan legislatif kita sudah kemasukan dan sudah mereka bisa memutuskan dan mengambil kebijaksanaan. Ini yang harus kita bersihkan. Dan sekarang lagi anehnya, ada yang mengatakan penjabat kita, oh biarkan saja mereka pakai kaos itu yang lambang-lambang komunis atau PKI. Itu mode lagi ngetren sekarang. Ini harus dipertanyakan. Ngerti nggak soal keamanan negara gitu? Kita selalu bicara bahaya laten. Dan saya masih mengalami zaman komunis itu. Tahun 65 saya juga ikut membasmi mereka. Bahwa PKI ini memang OTB, organisasi tanpa bentuk selalu. Dan mungkin di dalam anggota saya ada, di dalam FPI mungkin ada, yang pakai baju-baju kiai sekarang yang mengadu domba dan segala macam jadi dukun juga banyak. Apabila pemerintah melalui aparatnya tidak bisa seperti kita ketahui bersama bahwa situasi geopolitik saat ini masih mengerucut pada isu pergeseran ideologi lintas negara. Fenomena geopolitik hari ini tak banyak berbeda dengan fakta sejarah skema demokrasi Orde Lama yang terobsesi dengan sistem demokrasi terpimpin. Situasi di mana ketegangan ideologi berubah menjadi beberapa peristiwa berdarah di banyak pesantren, masjid yang justru melibatkan oknum-oknum di sekitar kekuasaan. Tema radikalisme menjadi salah satu alat propaganda paling menguntungkan dan efektif bagi sedikit kelompok berhaluan ideologi kiri untuk menyudutkan kelompok Islam. Realitas politik yang menghalalkan segala cara sedang dimainkan oleh segelintir elit politik yang dikendalikan oleh oligarki, menyeret bangsa ini terjebak dalam pertengkaran global dengan secara perlahan mengorbankan kedaulatan serta kepentingan nasional. Politik adu domba masih menjadi cara paling keji yang diagendakan oleh para penggiat komunisme yang belum sepenuhnya disadari oleh anak-anak bangsa. Sebagai entitas mayoritas hari ini benar-benar terjebak dalam konstelasi perebutan kekuasaan yang hanya memanfaatkan partisipasi politik secara tidak hormat. Mungkin inilah masa yang dimetaforakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa akan ada suatu masa umat Islam hanya seperti buih di lautan, banyak namun ringan dan tak berisi, hingga dengan mudahnya terombang-ambing oleh gelombang dan badai peradaban.
Ormas-ormas Islam tak hanya tidak mampu merajut kembali keterputusan tali persaudaraan Islam hari ini, mereka justru secara terang-terangan menunjukkan kebisuan dan tegak berdiri di baris kekuasaan. Umat Islam Indonesia sangat rentan dengan adu domba dan seringkali menjadi korban pertarungan dan konvergensi lintas mazhab dan pemikiran. Kondisi Islam politik yang demikian rapuh semakin tak diperhitungkan peran serta pengaruhnya. Saat kepemimpinan nasional dikendalikan oleh orang yang tidak memiliki komitmen yang tinggi, era di mana geliat ekonomi, gerakan politik umat Islam dikontrol secara ketat hingga bahkan ditiadakan eksistensinya. Tak jarang banyak ulama yang harus menanggung resiko dakwah dengan delik hukum syarat diskriminasi. Bahkan tanpa ragu, aset kekayaan umat Islam hendak dijarah dengan modus gerakan wakaf. Politik. TNI tunduk pada kekuasaan supremasi sipil, tapi anehnya dan kontradiktif, Polri yang katanya sipil bersenjata mempunyai pasukan kombatan, peralatan tempur mutakhir, sehingga di dunia boleh dikatakan Polri adalah polisi yang paling militeristik di dunia saat ini, sampai memerangi terorisme dan separatisme yang seharusnya tugas TNI juga diambil oleh Polri. TNI tidak punya kewenangan apapun, khususnya Angkatan Darat. Yang ke-13, tahukah kita kalau TNI hari ini secara institusi terikat oleh undang-undang dan secara individu terikat oleh Sumpah Sabta Marga? Namun, di satu sisi ada kelompok politik dari sipil melalui kekuasaan politik dapat mengintervensi permasalahan internal TNI, baik itu berupa penempatan posisi jabatan dan belanja anggaran persenjataan TNI. 14. Sadarkah kita, slogan sinergitas TNI Polri hanyalah cara halus mengikat TNI ke belakang, tetapi memberikan kekuasaan luas kepada Polri di depan. Logikanya, buat apa dulu TNI Polri dipisah, lalu saat ini diikat lagi dengan bahasa sinergitas? Kan jadi aneh dan menimbulkan tanda tanya besar. Sinergitas artinya tetap di bawah kendali Polri. Nah, semua penjelasan di atas adalah baru beberapa bahagian yang menjadi beban tugas, beban moral, beban psikologis mental prajurit TNI dalam menunaikan bakti pada negara. Sudah sangat jelas bagaimana upaya sistematis untuk mengekang TNI, melumpuhkannya, dan menempatkannya berada di belakang peran dan tugas Polri. Sungguh TNI ku sayang dan TNI ku malang. Ketika ada kejadian berupa perang, bencana alam, dan gangguan keamanan berat, TNI baru dipanggil untuk diperbantukan. Tetapi ketika itu berupa fasilitas politik, kewenangan dan sarana prasarana, TNI selalu diminta untuk bersabar, untuk banyak mengalah, dengan slogan Bumi Pertiwi. Hari ini barulah kita sadar bahwa pelemahan TNI ini adalah bahagian sistematis dan pembalasan dendam dari para kelompok neo-PKI agar mereka leluasa merebut Indonesia dan merubahnya menjadi negara komunis. Sungguh miris ketika tentara dibuat tak berdaya dan kalau bisa masuk barak saja dan jaga perbatasan. Namun ketika negara sudah sekarat, baru semua teriak dan panggil nama TNI. Ketika semua peran TNI diambil, lalu terjadi konflik polemik yang tidak terkendali lagi, baru panggil TNI. Kemana TNI? Yang enak buat Polri, yang susah dan berat baru TNI, yang disalahkan TNI, yang dipuja-puja Polri. Inilah yang dirasakan oleh para keluarga besar TNI hari ini. Dan itulah yang kita maksud sudah terjadi infiltrasi politik belah bambu untuk memecah TNI dan Polri. Satu diangkat, satu diinjak. Dan strategi ini baru sekarang kita sadar adalah bahagian infiltrasi politik para anak PKI yang berhasil menyusup secara halus mempengaruhi putusan politik pasca reformasi. Artinya sampai sekarang pun ancaman komunis masih tetap ada. Bukan komunis seperti PKI itu. Tapi komunis bentuknya berbeda. Pasti tidak akan sama. Mereka tidak mengulangi kekonyolan mereka dong, udah gagal. Ancaman tetap ada meskipun bukan komunisme seperti yang kita kenal, seperti yang kita tahu. Tapi ancaman itu tetap ada. Apa yang harus dilakukan terhadap generasi muda, Prof, supaya peristiwa serupa di tahun 65 tidak terulang lagi? Meskipun nanti, tadi Prof sudah mengatakan, bentuknya akan berbeda. Tidak akan mungkin lagi PKI bentuknya sama seperti tahun 65. Mendidik mereka. Saya kira keputusan Jenderal Nurmantio untuk nonton bareng itu adalah bagian dari langkah itu. Bahwa orang ribut memprotes dengan mengatakan, itu jangan diungkit-ungkit lagi. Nggak bisa. Sejarah itu harus diceritakan. Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jika Anda suka channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Oke, semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.